Jemaat gereja bawah tanah di Tiongkok telah menunjukkan semangat luar biasa dalam menghidupi firman Tuhan dan bertumbuh dalam iman. Salah satu kisah paling menginspirasi datang dari sekelompok orang percaya yang hanya memiliki satu Alkitab untuk seluruh jemaat. Di banyak tempat di Cina, Alkitab adalah barang yang langka dan berharga. Dalam sebuah gereja bawah tanah, seorang misionaris pernah menyaksikan bagaimana jemaat saling berbagi satu buah Alkitab. Setiap orang hanya mendapatkan beberapa halaman Alkitab yang harus mereka hafalkan dengan tekun sebelum menyerahkan kepada orang lain. Jadi bergilir Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak hanya membaca Alkitab, tetapi juga menghafal, merenungkan, dan mendiskusikan firman Tuhan dengan penuh semangat. Suatu kali, seorang pemimpin gereja ditangkap dan dipenjara. Namun karena ia telah menghafalkan sebagian besar kitab perjanjian baru, ia tetap bisa mengajarkan firman Tuhan kepada tahanan lainnya di dalam penjara tersebut. Kultivasi firman Tuhan yang dilakukan jemaat ini membuat mereka kuat di tengah penderitaan. Karena persekusi, mereka tidak bisa beribadah di tempat terbuka. Sebaliknya mereka berkumpul di gudang, ruang bawah tanah atau hutan terpencil. Di sana mereka menyembah Tuhan dengan suara pelan atau bahkan hanya dengan berbisik. Tetapi api iman mereka tetap menyala. Mereka mendedikasikan hidup untuk berdoa, berpuasa, dan mencari hadirat Tuhan. Meskipun mereka tahu ada resiko besar jika tertangkap, terlepas dari semua tantangan, gereja bawah tanah di Cina terus berkembang dan berbuah. Mereka tidak hanya menyimpan firman Tuhan untuk diri mereka sendiri, tetapi juga membagikan Injil dengan cara yang sangat kreatif, di mana mereka menuliskan ayat-ayat Alkitab di potongan kertas kecil dan menyebarkannya secara diam-diam. Mereka mengajari anak-anak firman Tuhan sejak kecil agar bisa menghafal sebelum usia dewasa. Mereka mengubah penderitaan menjadi kesaksian, sehingga banyak orang tertarik mengenal Kristus melalui kehidupan mereka. Di salah satu pemimpin gereja bawah tanah pernah berkata, di tempat lain orang Kristen memiliki banyak Alkitab, tetapi jarang membacanya. Kami hanya memiliki sedikit Alkitab, tetapi setiap kata dalam Alkitab itu ada di dalam hati kami. Kisah ini menunjukkan bahwa kultivasi firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya akan menghasilkan iman yang kuat dan tidak tergoyahkan. Mereka menghadapi penganiayaan, tetapi mereka tidak kehilangan sukacita, semangat, atau kesetiaan kepada Tuhan. Baik, itu adalah kisah tentang gereja bawah tanah yang ada di Cina, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa itu kultivasi, Bapak Ibu sekalian? Kultivasi berasal dari kata cultivar yang berarti mengolah atau membudidayakan, yaitu dalam bahasa Perancis. Istilah ini memiliki berbagai makna tergantung pada konteks penggunaannya. Kultivasi yang digunakan di dalam pertanian, bidang pertanian. Kultivasi ini adalah proses pengolahan tanah dan budidaya tanaman untuk meningkatkan hasil panen. Ini mencakup aktivitas seperti membajak, menyiangi, menyuburkan tanah, dan merawat tanaman agar tumbuh secara optimal. Jadi kita mengenal di dalam pertanian itu ada okulasi, ada stek, ada cangkok, ya ada penanaman biasa seperti itu ya. Ada berbagai macam cara untuk mengkultivasi atau meningkatkan hasil pertanian dan budidaya tanaman. Nah, dalam bidang budaya dan pendidikan, kultivasi berarti pembinaan atau pengembangan diri, baik dalam aspek intelektual, moral, maupun spiritual. Ini sering digunakan dalam konteks pendidikan dan pengembangan karakter. Misalnya kultivasi kebijaksanaan, berarti proses mendidik dan membentuk seseorang agar menjadi bijaksana. Nah, dalam spiritualitas dan filsafat, kultivasi merujuk pada latihan dan disiplin spiritual untuk mencapai pemurnian diri atau pencerahan. Dalam tradisi tertentu seperti Buddhisme atau Taoisme, kultivasi berarti mengembangkan kebajikan, meditasi, dan pemahaman mendalam tentang kehidupan. Nah, dalam bidang bisnis dan karir, kultivasi bisa berarti pengembangan keterampilan dan jaringan profesional untuk mencapai pertumbuhan dalam karir atau bisnis. Jadi secara umum Bapak Ibu sekalian, kultivasi adalah proses pengolahan,
pengayakan, pembinaan, atau pengembangan sesuatu atau budidaya sesuatu agar menjadi lebih baik dan lebih produktif. Kita masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Bapak Ibu, kita sering membacanya ya, tetapi pagi hari ini kita membahas kultivasi dan saya mendapatkan rema dari Mazmur 1 ini. Di sini dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ini berbicara tentang orang percaya, berbicara tentang Daud. Daud menggambarkan ya, ayat pertama dikata berbahagialah orang ya yang kesukaannya, yang takut akan Tuhan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi Bapak Ibu sekalian, Daud menggambarkan orang yang suka akan Taurat Tuhan, menggambarkan orang yang suka merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya meng-highlight ya dengan warna kuning, dikatakan kesukaannya ya, satu gambaran diri, satu gambaran dari seseorang yang mencintai dan menyukai akan firman Tuhan ya. Dikatakan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata siang dan malam itu menggambarkan arti setiap waktu, menggambarkan arti setiap saat, setiap kesempatan, setiap waktu dan setiap saat. Jadi ketika digabungkan yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang malam, maka kita bisa lihat hasilnya seperti yang di bawah ini Bapak Ibu. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Daud dan kultivasi. Dalam kehidupan rohani, kultivasi berarti membangun dan mengembangkan iman kita agar semakin bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Sama seperti petani yang menanam dan merawat tanamannya dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita pun perlu mengolah hati dan hidup kita agar berakar dalam firman Tuhan dan menghasilkan buah yang memuliakannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya pernah bercerita, saya punya pohon ara di rumah yang bertumbuh. Nah, pohonnya udah berbuah dan bahkan banyak burung-burung setiap pagi itu bersarang di situ. Suatu ketika pohon ara yang ada di halaman rumah saya kena hama, Bapak Ibu sekalian, hama ulat. Jadi daun-daunnya itu bolong-bolong ya, terus cepat mengering. Jadi kena hama ulat lah seperti itu. Nah, akhirnya minta pembantu saya untuk memotong daun-daunnya gitu. Jadi botak Bapak Ibu sekalian pohon aranya. Tinggal buah-buahnya aja gitu ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, burung sudah tidak mampir lagi ke situ. Ya, sudah tidak menarik, tidak ada daunnya. Jadi botak Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam kurun waktu sekian lama ya dalam keadaan botak ininya pohonnya, pohon aranya ya. Tetapi kemudian ketika mulai tumbuh tunas-tunasnya, mulai tumbuh daun-daunnya dan mulai menghijau kembali pohon tersebut, maka burung-burung kembali hadir. Burung-burung kembali datang Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kalau berbicara tentang kultivasi dalam digambarkan tentang pohon yang berbuah dan yang tidak pernah layu daunnya, terus berakar, terus berbuah, terus berdaun. Saya memiliki gambaran tentang pohon ara yang tumbuh di halaman rumah saya. Nah, Raja Daud adalah contoh teladan dalam melakukan kultivasi rohani. Ia tidak hanya mengandalkan talenta dan keberaniannya, tetapi terus mengembangkan hubungan pribadinya dengan Tuhan, membangun kebiasaan hidup yang benar, dan tetap setia meskipun menghadapi berbagai tantangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu prinsip kerajaan sorga adalah pertumbuhan dan pelipat gandaan atau multiplikasi. Kita sering mendengar hal itu ya, dalam hal talenta, dalam hal dirham, dalam hal segala hal yang ada di dalam Alkitab itu berbicara tentang pertumbuhan, pelipat gandaan. Bahkan jemaat mula-mula di dalam kisah para rasul, dari para rasul 12 berkumpul 120 dan 500 orang sampai 3.000 orang dan seterusnya dan seterusnya. Itu berbicara tentang pertumbuhan. Bahkan Yesus melakukan mujizat
uh, pelipat gandaan juga dengan anggur dan juga dengan waktu memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Jadi multiplikasi terjadi melalui usaha, mengolah, memberdayakan, dan budidaya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita bicara tentang proses, ya, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Kita mendapatkan hasil sesuai dengan proses yang kita lakukan. Nah, kalau prosesnya benar, di mana kesukaan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu menjadi proses kita, maka hasilnya digambarkan di ayat 3 itu dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau prosesnya benar, di mana kita mendahului dengan menyukai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka hasilnya yang akan kita peroleh, di mana hasil itu tidak akan berbeda jauh dari prosesnya. Jadi kalau kita menanam pohon durian, maka hasilnya adalah buah durian. Gitu. Nah, kalau prosesnya kita menyukai firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, maka hasilnya Bapak Ibu sekalian dikatakan oleh kitab Mazmur 1 ayat 3 yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, dan yang diperbuatnya pasti berhasil. Jadi ini adalah hasil yang kita akan peroleh ketika kita mendahului hidup kita menyukai firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Nah, 3 poin utama kultivasi dalam kehidupan Kristen adalah tentang firman Tuhan, doa bersekutu, dan hidup berbuah. Nah, yang pertama adalah kultivasi dimulai dari kesukaan akan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 mengajarkan bahwa ciri orang yang hidupnya diberkati adalah mereka yang menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan dan merenungkannya siang dan malam atau sepanjang waktu. Firman Tuhan adalah seperti benih baik yang harus ditanam di dalam setiap hati kita. Saat kita rajin membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, hidup kita akan semakin bertumbuh dalam iman. Daud dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, sejak muda, Daud tidak hanya berani, tetapi juga memiliki hati yang melekat pada firman Tuhan. Ia menulis banyak mazmur yang menunjukkan betapa cintanya kepada firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kultivasi memerlukan ketekunan dalam doa dan penyembahan. Sesuai Mazmur 55 ayat 17. Di mana dikatakan, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Sore, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis dan ia mendengar suaraku. Daud memahami bahwa doa bukan hanya sekedar kebiasaan, tapi bagian dari gaya hidup. Seperti petani yang rajin menyirami tanamannya, kita pun perlu menyiram kehidupan rohani kita dengan doa yang terus-menerus, artinya memiliki persekutuan dengan Tuhan. Saat kita tekun berdoa dan menyembah Tuhan, hati kita akan menjadi semakin dekat dengannya, dan kita semakin kuat menghadapi tantangan hidup. Dalam perjalanan hidupnya, Daud selalu mengandalkan doa. Sebelum bertindak, ia sering bertanya kepada Tuhan, mencari kehendak-Nya, misalnya saat hendak berperang atau mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidupnya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kultivasi ditunjukkan dengan hidup yang berbuah dan tidak layu. Sesuai Mazmur 1 ayat 3 tadi, ya, menggambarkan orang yang hidupnya berakar dalam firman Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Nah, buah rohani yang dihasilkan dapat berupa karakter yang dewasa, kasih yang nyata, dan perbuatan baik yang membawa kepada kemuliaan bagi Tuhan. Nah, orang yang mengalami kultivasi rohani tidak mudah goyah atau layu meskipun ada badai kehidupan. Mereka tetap kuat dalam iman, sabar dalam penderitaan, dan penuh pengharapan dalam Tuhan. Di mana meskipun mengalami banyak tantangan, dikejar Saul, menghadapi pemberontakan Absalom, hingga jatuh dalam dosa, Daud tetap kembali kepada Tuhan dan hidupnya berbuah dalam generasi setelahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau bercerita. Zaman dulu ya, Bapak Ibu sekalian, waktu saya masih pacaran dengan Devi, ya, tahun ini saya memasuki usia pernikahan ke-21 tahun. Nah, zaman dulu Bapak Ibu sekalian, ya, kita pakai surat atau rekaman kaset, ya. Jadi kita tukeran surat atau kaset itu seminggu atau 2 minggu sekali di waktu pulang gereja, gitu ya. Jadi ketemunya cuma di gereja, Bapak Ibu sekalian. Saya waktu itu udah kerja di bank, Devi masih kuliah, ya.
Jadi kita tukeran surat atau rekaman kaset. Nah, itu adalah cara berkomunikasi saya dengan Devi. Belum ada handphone, belum ada WhatsApp, belum ada Zoom, belum ada teknologi-teknologi lainnya. Jadi masih manual Bapak Ibu sekalian, tulis surat atau rekam dengan kaset dan diberikan pulang gereja tukeran ya. Nah, gambaran dan interpretasi terbentuk dari isi surat yang saya baca dan rekaman suara yang saya dengar. Ya. Jadi saya gambaran isi hatinya Devi, ya isi pikirannya Devi, saya dapatkan dari surat yang saya baca dan interpretasi dari kaset yang saya dengar. Nah, apakah bisa salah mengerti atau salah interpretasi? Sangat bisa, Bapak Ibu sekalian, sangat bisa. Ya, jadi mungkin maksudnya Devi apa, saya nangkapnya seperti apa. Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita bisa salah Bapak Ibu, bisa salah interpretasi. Tetapi jangan karena kita takut salah interpretasi, kita justru menolak untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, takut nanti saya salah pengertian seperti itu, salah interpretasi gitu. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan, ketika kita menyukai firman Tuhan dan merenungkannya, ya, itu adalah dasar untuk kita hidup bahagia dan dekat dengan Tuhan, mengerti isi hatinya Tuhan. Bisa salah interpretasi, bisa. Tetapi Bapak Ibu, kalau ada yang tidak Bapak Ibu mengerti, Bapak Ibu bisa tanyakan kepada pembimbing atau pembina rohani, kepada para penatua, ya, pemimpin kesan yang ada, bisa ditanyakan Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu kurang mengerti. Tetapi itu tidak boleh menghambat untuk kita terus merenungkan firman Tuhan. Karena pernah saya berbicara dengan salah satu orang dan dia sangat takut untuk merenungkan firman. Alasannya apa? Karena takut salah interpretasi, gitu Bapak Ibu sekalian. Menurut saya, kalaupun kita tidak baca, itu tidak baca dan tidak merenungkan firman, itu sudah salah interpretasi Bapak Ibu sekalian. Karena firman Tuhannya mengharuskan, menyuruh kita, mendorong kita untuk menyukai firman Tuhan dan merenungkannya. Jadi tidak melakukannya sudah salah interpretasi, ya. Kenapa kita harus takut salah interpretasi ketika kita merenungkan firman Tuhan? Ya, kalau ada yang tidak jelas bisa kita bertanya pada Roh Kudus, kita bisa baca referensi juga, kita bisa tanya pembina rohani atau bahkan dengan penatua. Ada 3 aplikasi praktis ketika kita melakukan kultivasi. Yang pertama adalah tanamkan kebiasaan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi jangan hanya membaca firman Tuhan saat ibadah, tetapi jadikan sebagai makanan rohani kita sehari-hari. Bapak Ibu, penatua telah mendorong kita untuk menjalankan metode siap, ya, scripture, interpretation, application, dan prayer. Ya, jadi lakukan, Bapak Ibu sekalian, buat jurnal renungan, hafalkan ayat, biarkan firman Tuhan membentuk pola pikir kita. Yang kedua, perkuat kehidupan doa dan penyembahan kita. Sediakan waktu khusus setiap hari untuk berdoa dan membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan hanya berdoa saat ada masalah, tapi jadikan doa sebagai ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Yang ketiga, hiduplah berbuah dengan perbuatan baik dan karakter Kristus. Dalam pekerjaan, keluarga, dan pelayanan, tunjukkan buah-buah roh seperti kasih, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, seperti yang ada di Galatia 5. Jadilah berkat bagi orang lain dengan berbagi kasih dan membantu mereka yang membutuhkan. Nah, Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, firman itu telah menjadi manusia. Artinya rupa Yesus, karakter Yesus. Firman itu dilakukan oleh Yesus. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita membaca gambaran karakter Kristus. Kita membaca gambaran Kristus yang sempurna, ya, the second Adam, yang tidak pernah gagal itu, tidak pernah lalai itu. Ketika firman itu kita baca, kita tahu Yesus telah menghidupi. Firman Tuhan itu telah menjadi manusia. Sehingga tidak ada alasan buat setiap kita untuk ragu dan takut. Karena kita telah melihat gambarannya, gambaran keberhasilan, firman yang menjadi manusia, dan firman yang hidup, firman yang telah dilakukan oleh Yesus selama dia mencontohkan hidup di atas muka bumi.
Nah, total dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu jumlah Alkitab itu ada 66 kitab. Pasalnya itu ada 1189 pasal. Jumlah ayatnya ada 31.102 ayat, ya. Apakah cukup dengan membacanya? Otomatis kita mengerti dengan tepat sesuai maksud firman Tuhan tersebut. Membaca saja belum melipat gandakan atau membudidayakan. Tetapi dengan merenungkan, itu proses melipat gandaan terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, baru baca itu baru awal Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, proses budidaya itu, proses pelipat gandaan itu, proses multiplikasi dalam kehidupan kita, menjadi hidup di dalam kita, menjadi nyata di dalam kehidupan kita, itu terjadi. Maka Mazmur 1 ayat 3 itu digenapi. Kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan selalu hijau, Bapak Ibu sekalian. Rick Warren berkata, time is your most precious gift because you only have a set amount of it. Waktu adalah anugerahmu yang paling berharga karena kamu hanya mempunyainya dalam jumlah tertentu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mendorong gunakan waktu-waktu terbaik kita untuk merenungkan firman Tuhan. Jangan kalau ada waktu kosong ngeliatin IG Bapak Ibu ya, ngeliatin IG orang gitu seperti itu ya, atau nonton drakor gitu. Ya bukannya nggak boleh Bapak Ibu sekalian, tetapi gunakan waktu-waktu terbaik kita. Karena waktu terbaik kita itu sangat-sangat terbatas. Gunakanlah untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, summary dari pada firman Tuhan pagi hari ini, kultivasi dalam kehidupan rohani berarti secara aktif mengembangkan iman kita melalui firman Tuhan, doa, dan perbuatan baik. Sama seperti seorang petani yang menunggu hasil panennya dengan kesabaran, kita juga harus setia dalam membangun kehidupan rohani yang kuat dan berbuah bagi Tuhan. Pertanyaan untuk direnungkan, apakah saya sudah mengutamakan firman Tuhan dalam hidup saya pribadi? Yang kedua, seberapa penting dan sering saya berdoa dan membangun hubungan dengan Tuhan? Dan buah apa yang sudah saya hasilkan dalam hidup saya sebagai bukti pertumbuhan rohani? Belajar dari Daud yang terus mengalami pertumbuhan rohani karena ia mencintai firman Tuhan, tekun berdoa, dan hidupnya berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Daud adalah contoh orang yang mengkultivasi firman Tuhan menjadi kehidupan yang nyata dan berbuah. Baik, saya selesai Bapak Ibu sekalian. Besok dalam Morning Chapel, Kamis 6 Februari 2025, pada jam yang sama dan link Zoom yang sama, Bapak Ibu akan diberkati firman Tuhan oleh Pendeta Cornelius Watimena. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menginginkan setiap kami untuk menyukai, untuk menghargai, untuk mencintai firman-Mu, dan untuk merenungkannya, menghidupkannya dalam hati dan pikiran kami, dalam tubuh kami, sehingga kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu berbuah pada musimnya, hijau daunnya, dan selalu bertumbuh dan berakar. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang pagi hari ini kami dengar. Biar setiap kami Tuhan melakukan kultivasi Tuhan dalam kehidupan kami, untuk selalu bermultiplikasi, melipat gandakan firman Tuhan dengan merenungkannya siang dan malam. Setiap waktu firman-Mu Tuhan mengikat kami, menguatkan pikiran dan hati kami, mengembangkan karakter kami, pertumbuhan kami di dalam Engkau. Supaya setiap kami yang mendengarkan pada pagi hari ini bertumbuh dalam pengenalan yang lebih lagi di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Berkat-Mu turun atas seluruh peserta Morning Chapel pagi hari ini. Berkat kesehatan, damai sejahtera, hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pertumbuhan karakter Kristus terjadi atas setiap kami. Kami terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.